Dan ternyata di ruangan paling pojok itu memang selalu banyak kejadian. Setiap pasien ditaruh sana tuh selalu tidak terselamatkan. Pada malam hari ketika ibu itu aku pas dinas malam, Dilala aku pas dinas malam itu ibu itu teriak manggil, ya biasa kan manggil kita, mbak minta tolong, suruh minggirin orang yang di sebelahnya itu nggak ada siapa-siapa. Tapi bagi yang nggak bisa lihat nggak ada siapa-siapa. Nah pas aku buka hordennya gini, mbak minggirin itu, karena ibu ini juga bisa melihat dan mungkin namanya ibu itu psikologinya udah terganggu semua kan, dia pasti bisa melihat gini. Aku ngeliat situ ada cewek, posisinya melahirkan. Cewek apa yang bener-bener ya kayak gitu dalam tanda kutip. Padahal bukan manusia ya? Iya betul. Jadi dia berbentuk seperti orang yang mau melahirkan gitu ya? Iya. Apa dia korban kecelakaan juga? Nah, aku nggak tahu itu karena itu dia jadi posisi dia tidur, ibu itu tidur. Nah, mbak tolong minggirin orang yang di sebelah situ. Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi bersama aku. Di malam hari ini aku kedatangan tamu ya, dari channel YouTube Avanta TV teman-teman. Kalian boleh subscribe channelnya, boleh kepoin channelnya Avanta TV. Oke. Boleh diperkenalkan Mbak? Langsung kenalan Mas. Sama teman-teman. Oke. Hai guys, malam semuanya. Kenalin aku Cinta di channel YouTube Avanta TV. Di sini aku bareng Kak Joy ya, bukan ya? Bukan. Oh salah jurusan. Oke Kak Joy ya Kak ya. Gabung bareng Kak Joy malam ini. Kita mau ngobrol tentang apa nih Kak? Katanya Mbak Cinta punya cerita horor. Langsung horor gitu ya? Boleh ceritain ke teman-teman. Horor yang menyakitkan apa horor yang membahagiakan? Ya menurut Mbak Cinta berkesan lah. Berkesan banget gitu ya. Boleh. Oke langsung aja ini. Boleh, Cuma boleh. berdua aja apa? Kita cuma berdua aja atau yang kalau berdua kayaknya gak enak bertiga langsung di tengah. Bertiga? Oh, Avanta TV ada 2 orang ya? Ada satu orang lagi, tapi Oke. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di balik layar berarti. Betul banget. Sini mas, sini mas. Sini gak apa-apa, gabung sini. Udah dia kelihatan, ya dia nggak kelihatan. Iya masuk. Avanta TV ini ada 2 orang teman-teman personelnya ya, Mbak Cinta sama Mas Avan ya. Oke. Ceritanya apa nih? Boleh diceritain cerita horor, pengalaman horor? Boleh. Ada cerita tentang percintaan. Wedian. Oh tidak. Berat ini. Ini cerita horor. Channelku ini horor mbak. Horor Ya banget kan? ya. Jadi kalau bisa horor harus horor. serius gitu ya. Wajahnya kalau serius berarti ayo kita pasang wajah serius. Bikin tegang lah. Terus backsoundnya kayak gitu. Lanjut. Oke. Kamu tanyakan ceritanya. Gimana ini? Tadi Ada ceritakan. cerita apa ini? Oh cerita horor ya. Langsung aja. Kalau cerita horor sih banyak sih mas. Cuman mau yang menarik banget ya berarti ya. Yang menurut Mbak Cinta berkesan, memang mengerikan. Ada yang berkesan banget yang buat aku sampai sekarang itu masih kepikiran. Apa itu? Bener. Jadi sampai sekarang tuh masih kepikiran, masih kayak mengingat itu kan, memutar yang kayak bener-bener itu yang horor yang bener-bener sangat berkesan itu tahun 2016. 2016. Jadi kan memang aku sekolah kesehatan di kebidanan kan. Tahun 2016 itu dimana aku praktek di suatu rumah sakit di daerah Magelang. Oh di Magelang? Iya. Aku juga orang Magelang soalnya. Oh, orang Magelang. Iya. Oh Magelang mana? Muntilan mbak. Serius mas. Serius. Lanjut. Benar. Aku praktek di suatu rumah sakit di daerah Magelang, di mana waktu itu tuh lagi ada info-infonya bayi banyak yang dilakukan aborsi. Nah, kalau yang tahu beritanya itu ya, jadi di mana di suatu tempat ya, nggak disebutkan ya, ya, di mana di suatu tempat di daerah Magelang itu banyak banget ya bayi itu dibuang di suatu desa. Jadi tuh seperti kayak dukun aborsi. Oh gitu. Dan ternyata ditemukan oleh warga-warga situ, tapi masih ada bayi yang benar-benar masih bisa diselamatkan. Oh, masih Dan hidup dari gitu ya? dinas kesehatan itu membawa bayi itu ke rumah sakit tersebut, rumah sakit itu. Nah,
di situ aku praktek 3 bulan. Ya namanya suatu tempat ya, suatu rumah, pasti horor itu pasti tetap ada sih ya. Pasti ada. Pasti ada, tetap ada. Nah terus pada suatu hari aku praktek di ruang bersalin. Praktek di ruang bersalin, malam itu ada pasien datang kecelakaan. Dia lagi hamil besar, hamil 8 bulan. Ya, hamil tua ya. Kecelakaan dia itu, tapi ibunya masih selamat, tapi ternyata didiagnosa, diperiksa di dalam kandungannya bayinya sudah meninggal. Bayinya kembar, sudah meninggal, di dalam perut itu sudah meninggal. Dilalah ibu itu punya penyakit seperti yang kayak DM, diabetes. Jadi kan memang maaf ya, kayak mungkin dari aromanya, baunya kan sudah tidak bisa masih, jadi harus semua itu harus pakai masker. Iya. Karena baunya udah nggak enak sekali. Ibu itu ditaruh di ruangan paling pojok, di ruang bersalin itu ditaruh paling pojok sendiri. Nah, bukan karena diungsikan, tapi memang ibu itu juga ternyata terganggu juga psikologinya. Mungkin karena juga hamil ya. Dan anaknya dalam perut itu meninggal dunia, 2 lagi. Dua-duanya meninggal semua? Meninggal semua, kembar. Dan besok paginya ibu itu disuruh dokter udah harus disesar, dikeluarkan bayi. Dia nggak mau ya, pasti namanya seorang ibu pasti dia takut kan. Maksudnya nggak mau, belum bisa menerima kalau anaknya itu sudah meninggal. Iya pasti apalagi hamil tua ya. Betul banget. Kenapa ibu itu ditaruh di ruangan paling pojok? Nah, ibu itu ditaruh di ruangan paling pojok, dan ternyata di ruangan paling pojok itu memang selalu banyak kejadian. Siapa pasien ditaruh sana itu selalu tidak terselamatkan. Nah, pada malam hari ketika ibu itu aku pas dinas malam, aku pas dinas malam itu ibu itu teriak, manggil, ya biasa kan manggil kita, mbak minta tolong, suruh minggirin orang yang di sebelahnya itu nggak ada siapa-siapa. Tapi bagi yang nggak bisa lihat nggak ada siapa-siapa. Nah pas aku buka hordennya gini, mbak minggirin itu, karena ibu ini juga bisa melihat, dan mungkin kan namanya ibu itu psikologinya udah terganggu semua kan, dia pasti bisa melihat gini kan. Aku ngelihat situ ada cewek, posisinya melahirkan. Cewek apa yang bener-bener ya kayak gitu dalam tanda kutip. Padahal bukan manusia ya? Iya betul. Jadi dia berbentuk seperti orang yang mau melahirkan gitu ya? Iya. Apa dia korban kecelakaan juga? Nah, aku nggak tahu itu. Karena itu dia jadi posisi dia tidur, ibu itu tidur. Nah, mbak tolong minggirin orang yang di sebelah situ. Aku tuh ngelihatnya itu sedih. Posisi ibunya itu mengkangkang gitu ya? Ngangkang, kepala bayinya keluar, bayinya merah, bayinya berdarah. Berarti itu aku benar-benar lihat. Pas lihat dia mengkangkang dengan posisi ada bayi yang masih di lingkaran itu ya? Iya, bagian yang belum keluar berarti ya? Belum keluar, kayak setengah gitu ya? Iya, tahu sendiri kan. Warnanya merah. Serem. Darah itu? Memang darah. Memang itu, memang aku biasanya kan ngelihat kayak kuntilanak di pohon atau apa. Sering lihat gitu ya? Kuntilanak di keranjang gitu. Iya. Posisi lagi tiduran, dia melahirkan gitu kan. Aku bilang gini, bu, gak apa-apa ibu, tenang di sini. Aku ngomong gitu sama pasien itu. Ya aku ngomong tuh kayak sedih gitu. Aduh malah mau nangis. Aku kayak pengen sedih gitu ngelihat ibu pasien ini sama lihat orang hantu ini gitu. Kenapa aku sedih? Ketika pas melihat itu ada komunikasi gak sama itu yang hantunya gitu? Enggak. Pesan atau apa? Enggak. Pesan enggak. Jadi iya, memang jadi pas dibuka ininya kan hordennya, oh gitu. Aku ya memang kalau kelihat kayak gila aku langsung sesekan, langsung lemes. Aku harus kuat gimana. Aku tuh datang ke ruangan ibu itu sendiri, gak ada temanku yang nemenin. Cin ayo sini tak temenin ke sana gitu. Gak apa-apa, aku sendirian aja. Aku masuk ke sana, terus aku ya sampai ya gimana ya, maksudnya aku gemetar banget, kayak dalam hidupku tuh kayak baru ngelihat posisi hantu yang kayak gitu tuh. Biasanya kuntilanak kan di atas pohon, nempel di mana kayak gitu kan. Nah itu di kasur, dia tuh posisi banyak darahnya, dan ibu itu tuh langsung ngeliatin gitu, mbak tolong ya, bilang gitu.
gitu. Itu untuk sumpah demi Allah, yang aku tuh ngelihat yang benar-benar kuntilanaknya itu kelihatan wajahnya enggak, Mbak? berwajahnya putih Pucat. pucet banget, Pucat gitu ya? pucet banget. Yang namanya bener ya pasti yang kalau udah pernah melihat itu pasti percaya, tapi kalau yang nggak lihat pasti bohong ini gitu, kayak gitu. Aku sampai merinding Mas. Nah, kalau pasiennya itu memang pihak keluarga nggak ada yang nemenin? Kan nggak ada, karena sudah kan itu di ruang bersalin, jadi Iya. apa-apa kan keluarga nggak boleh ikut masuk. Nggak boleh ikut Waktu masuk. itu. Iya, nggak ditemani sama sekali. Tapi paginya Sendirian berarti? sendirian karena jam istirahat pasien kayak gitu. Pasien kan terus, nah ibu itu aku bilang gini, Bu, jangan ganggu ya di sini. Tapi aku tuh sedih ngelihatnya, itu ibunya tuh langsung sedih, Mbak, tolong gitu, tolong Mbak diminggirin ya ibu ini, aku mau lahirin anak saya gitu. Antara pasien sama ibunya tuh jadi minta tolong semua gitu. Enggak semua. Yang Aku satu alam lain, yang satu alam asli. Benar, itu yang paling berkesan. Aku sampai sekarang masih keingat itu pokoknya posisi ibu Tapi itu melahirkan. sampai saat ini ruangannya masih ada ya, Mbak? Ruangannya masih ada di sampai saat rumah ini? sakit, ada. Memang terkenal angker ya? Iya memang. Dan masih Yang, aktif ya? Karena pojok ya? Masih aktif sekali rumah sakit itu, masih sampai sekarang masih aktif. Di ruangan paling pojok itu begitu. Mengerikan ya? Tapi setelah itu gimana pasiennya? Setelah itu pasiennya langsung udah, Bu, aku bilang tolong ya Bu. Aku ngomong sama yang ini, yang alam beda. Alam beda? Bisa komunikasi? Aku ngomong aja di situ, tapi dalam hati kalau ngomong kayak gitu, dalam hati jangan ganggu, biar ibunya istirahat dulu aja. Tapi dia menghilang secara perlahan, tapi aku jalan keluar, ikuti dari belakang. Ya. Merinding. Ngeri ya? Ternyata Itu mengerikan berkesan. teman-teman. Benar, itu yang paling berkesan di aku sampai sekarang tuh Ngikutin masih ke keingat belakang. terus. Ngikutin dari belakang itu jalannya? Jalan ngikuti sampai Bisa belakang. jalan. Jalannya Nah, apa kayak melayang gitu, Mbak? ya melayang, memang bentuknya tuh kayak gitu. Mereka kayak melayang secara pelan gitu, Gitu ya? kayak gitu. Soalnya aku kan kalau dengar cerita itu memang setan tuh melayang, Iya, nggak jalan kaki gitu. Terbang. Ya, terbang gitu loh maksudnya. Iya. yang namanya setan yang bentuknya putih atau apa yang di film-film apa, tapi benar itu gambarannya mereka seperti itu. Berarti kalau yang di film-film kayak pocong, kayak Pocong, kuntilanak itu memang kayak iya, gitu. seperti kayak gitu Mas. Mengerikan ya? Gitu. Tapi kalau yang aslinya ya udah, kalau energinya kita kuat dalam arti ya oke, tapi kalau nggak kuat ya paling sesek nafas, muntah, mual kayak gitu, pusing kalau yang enggak. Nah kalau udah sampai gitu ya langsung kejar-kejar kesurupan. Karena itu energi kesedot. Sedot ya? Iya. Sendiri. Gitu. Mengerikan ternyata ya. Aku sama sekali ya, aku sering explore, cuman secara real, secara langsung aku nggak pernah lihat. Belum kayak pernah gitu. lihat ya Mas? Belum kayak gitu. Cuman Padahal, merasakan padahal ada. aku itu penasaran. Gitu. Mas Brim malah pengen lihat ya langsung. Kayak apa Gimana ya? gitu ya. Pengen ngepasi lihat gitu, cuman nggak pengen. Maksudnya pengen suatu ketika aku explore, dapet lah. Berharap pengen lihat. Berharap penasaran gitu. Penasaran kayak apa gitu kan selama Tapi Cuman- selama ini yang aku rasakan cuman kalau explore tempat angker ya, suara. merinding, suara, benda jatuh kayak gitu. Biasanya suara itu yang paling identik, yang paling sering dilakukan oleh makhluk halus. Suara-suara Suara juga itu. pernah sih. Suara Suara geraman pernah, suara tangisan pernah, tapi lirih banget. Gitu. Tapi secara penampakan Penampakan. real aku belum pernah. Sepadat apa enggak, belum pernah. Katanya sih kalau yang suaranya deket itu dia orangnya jauh, tapi Jauh. yang jauh itu dekat. Dekat. Tapi sama aja Mas, deket. Sama aja. Sama aja. Oh, ternyata Aku sama. nggak percaya kayak gitu. Tapi Oh, berarti sama aja itu. dia Iya, dia, saya dia lihat. bisa hihi di sini ya, di sini. Oke deh. Misal kalau di Ada kalau kan orang kayak gitu orang kan. orang lain kan kalau cerita suaranya jauh, oh berarti dekat. Suaranya dekat terus jauh. Jadi sama Ternyata aja. sama ya? aja, dekat sama semua. aja, sama aja. Ternyata kayak Kayak gitu. Nah, lanjut lagi yang tadi ya. Boleh, boleh. Nah, itu kan malam jam 10 langsung pasiennya ngomong gimana sama, makasih ya Mbak, pasiennya loh yang Pasiennya. makasih ya Mbak, ya Ibu istirahat aja. Tahu nggak setelah 4 jam kemudian jam 1 malam Sama. ibunya nggak ada, langsung Meninggal? meninggal. Waduh, Ibunya meninggal. baru aja ngomong ya. Meninggal. Mm-mm. Mm-mm. Udah malamnya jam 1 malam meninggal. Itu meninggal karena apa? Pendarahan atau gimana?
dia memang karena psikologi juga hipertensi, tensinya tinggi. Oh, tensi. Jadi kan memang ibu hamil kan memang seperti itu ya, resiko banget, apalagi ngerti bayinya nggak ada, ganggu psikologinya, tensinya naik, bila ibunya juga punya riwayat jantung, ada mungkin meninggalnya kan. Sekitar usia berapa itu, Mbak? Sekitar usia 32, tapi memang dia obesitas. Obesitas. Nah, obesitas. Ya punya penyakit komplikasi tertentu sih, kayak gitu. Terus jam 1 malam ibunya pergi. Nah, kan kita kan langsung udah tahu jam 1 malam ibunya langsung nggak ada. Langsung kan biasa kalau di rumah sakit code blue ada yang meninggal gitu, gitu? kan. Kalau di rumah sakit kan kayak gitu. Terus diperiksa ke sana, diperiksa detak jantungnya, EKG-nya semua ibunya udah nggak ada. Nah, kita suruh pembersihan itu, kamarnya dibersihkan. Ya biasa kan anak praktekan ya, disuruh bersihin ini. Disuruh bersihin jam 1:30. Ya namanya anak praktek suruh ngambilin kain pel kan di ruangan. Ibunya berdiri di situ senyum. Berdiri. Aku merinding. Yang Yang udah meninggal itu. Arwahnya. Iya, yang barusan meninggal itu. Kan posisi jasadnya kan Heeh, maksudnya udah sendiri kan, maksudnya ditaruh di tempat lain kan. udah taruh tempat lain. Aku ngambil tempel, ibunya berdiri situ senyum. Senyum mungkin karena Sudah ucapan damai terima ya. kasih Heeh, mungkin ya. Tapi kata bener kalau ibu yang meninggal bersama bayinya itu katanya langsung ke surga ya. Katanya ya. Amin kayak gitu. merinding. Berdiri Ibunya semua. langsung meninggal, senyum tok ibunya. Aku masih ingat banget itu Karena posisinya kan sampai sekarang. Kadang kebawa mimpi, kadang bisa masuk mimpi sendiri yo. Kayak cuman Mbak Cinta kayak gitu doang. Itu sampai kadang tuh aku masih keingat itu sampai sekarang. Kalau aku kerja dimanapun, di bidan manapun, ya tetap kalau ada yang lahiran pasti keingat ibu itu, terus keingat Pasti ibu ya. itu terus kayak itu yang paling berkesan buat Berkesan aku sih ya. kayak gitu. nggak bisa dilupakan. Iya. Posisi di Magelang ya, Mbak? Magelang Rumah itu sakit, Mbak. pas masih praktek kuliah tuh. 2016. 2016. Udah lumayan lama ya. Udah Mengerikan lumayan ya. lama sekali. Tapi memang di setiap rumah sakit itu pasti mempunyai cerita Pasti. horornya ya. Iya. Iya kan? Di semua rumah sakit. Iya. Semuanya pasti. Semuanya. Gitu aja, Mbak, ceritanya, Mbak. Ada cerita lagi nggak? Masih banyak lagi. Masih banyak. Kalau boleh nanya, Mbak Cinta ini memang dari kecil memang sering lihat kayak gitu, Mbak? Iya, jadi aku dulu itu cerita lagi berarti. Nggak apa-apa, cerita sekalian. Jadi aku pertama masuk itu di